Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah menginjak di hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa tanggal 17 Ramadan ini disebut juga sebagai Nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itu ya. Jadi sebagai kitab suci kita gitu kan, pedoman hidup kita gitu ya, Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu insya Allah akan hidup sepanjang masa ya. Al-Quran itu menyesuaikan dengan sesuai zamannya gitu kan. Jadi Al-Quran itu tidak akan ketinggalan zaman. Sampai kapanpun insya Allah Al-Quran itu membersamai yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Begitu ya teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Begitu ya dalam keterangan. Jadi diturunkannya secara berangsur-angsur teman. Tidak semuanya diturunkan 30 juz gitu kan. Karena kan Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Dan itu diturunkan yaitu secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu ya teman-teman. Jadi diturunkan oleh Allah tidak sekaligus, tetapi sesuai dengan kebutuhan hamba Allah pada waktu itu gitu kan. Di mana ada kejadian, di mana ada peristiwa, dan di mana dibutuhkan oleh hambanya pada waktu itu, maka Allah turunkanlah Al-Quran gitu ya, seperti itu. Jadi itulah teman-teman, Al-Quran diturunkannya itu yaitu pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu ya teman-teman. Makanya Al-Quran juga itu disebut sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk. Dan diturunkannya yaitu pada bulan Ramadan. Itu petunjuk bagi siapa? Ya petunjuk bagi semua manusia gitu. Apapun yang kita butuhkan sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi apapun yang kita tidak jelas mengenai ada permasalahan di dunia ini, ada penjelasannya di dalam Al-Quran gitu kan. Oleh Allah kan tadi sudah ada ya sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut ada di dalam Al-Quran. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang salah, sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Ya teman-teman ya, karena kan sebelum Al-Quran itu turun, dulu ya di Arab itu disebut dengan kaum jahiliyah, yaitu orang-orang bodoh gitu ya, kaum ummi katanya. Mereka tidak mengenal menulis, membaca, tidak gitu. Jadi kaum jahiliyah mereka itu hidup dengan kebodohan mereka gitu kan. Pokoknya pada waktu itu siapa yang paling kuat itulah berarti yang paling berkuasa seperti itu. Pokoknya pada waktu itu, waktu zaman jahiliyah, saking bodoh-bodohnya bagi mereka, kita itu sebagai kaum perempuan teman-teman, gak ada sama sekali harganya kaum perempuan itu. Padahal mereka kalau berpikir ya, mereka itu kan lahir dari kaum perempuan gitu kan, gak akan ada mereka gitu kan kalau gak ada kaum Hawa gitu kan. Tapi mereka sama sekali gak menghargainya. Bahkan mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa?
karena saking malunya, saking gak berharganya anak perempuan pada waktu itu. Nah, dengan turunnya Al-Quran oleh Allah, justru perempuan diangkat, justru kaum ibu harus dihormati gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Maka di sana kita sebagai kaum ibu harus dihormati oleh mereka gitu kan, seperti itu. Dan di dalam Al-Qur'an pun Allah kan bagaimana cara hidup mereka menghormati kepada kedua orang tua ada ya. Di dalam surat Luqman misalkan seperti itu Allah mencontohkan, yaitu bagaimana kita harus bertata krama, berakhlak kepada orang tua. Bilang aja, bilang aja kan tidak boleh ya, seperti itu. Kemudian kan bertanya juga kan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus kami hormati antara ibu dan ayah? Maka kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru ya abuka, yaitu ayahmu. Gitu kan, seperti itu. Jadi pada waktu itu mereka sama sekali nggak menghargai kaum perempuan. Setelah Allah menurunkan Al-Quran, yaitu melalui Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai kaum perempuan diangkat harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya teman-teman ya, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, harkat derajat kaum perempuan jangan diturunkan lagi, yaitu dengan akhlak perempuannya yang tidak tahu malu misalkan, karena al-haya minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Jangan sampai kaum perempuan itu hilang rasa malunya gitu ya. Kalau hilang rasa malunya ya astagfirullahalazim, itu tidak malu memperlihatkan auratnya, tidak malu berlenggak-lenggok di depan kaum laki-laki yang bukan mahramnya gitu kan. Jangan sampai ya teman-teman ya, kita menurunkan harkat derajat kita sebagai kaum perempuan yang sudah diangkat oleh Allah dan Rasulnya. Itu ya. Nah, jadi teman-teman, Al-Quran juga disebut yaitu Al-Huda, petunjuk bagi kita semua. Bertunjuk yaitu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana akidah kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia, bagaimana hablum minallahnya, bagaimana hablum minannasnya gitu kan. Sudah ada petunjuk dari Allah. Apa tugas kita di dunia ini? Sudah ada dalam Al-Qur'an. Kan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah diberitahukan sama kita bagaimana hukum-hukum syariat Islam itu sudah ada di dalam Al-Quran. Pokoknya komplit semuanya. Kehidupan kita dunia akhirat sudah Allah beritahu di dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman, kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya. Kalau ada sesuatu masalah, yuk kita kembalikan kepada Al-Quran. Insya Allah semuanya akan beres kalau kita yaitu mengembalikan semua permasalahan tersebut kepada Al-Quran. Dan teman-teman, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 125 tadi, bahwa Al-Quran juga disebut Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi semua sama Allah sudah terangkum di dalam Al-Quran. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, ngambil yang benar atau ngambil yang salah. Nauzubillah, jangan ya. Jadi nih ini yang benar, nih ini yang salah. Jadi sama Allah sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga disebut mau'idoh. Apa itu mau'idoh? Mau'idoh itu adalah nasihat untuk kita ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idotum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang dari Tuhanmu, yaitu pelajaran Al-Quran untuk kamu dan penyembuh penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu sudah jelas sekali ya. Jadi di sana mau'idoh adalah nasihat atau pelajaran buat kita bagaimana cara hidup kita di dunia ini. Juga Al-Quran itu banyak lagi nama-nama yang lainnya teman-teman. Dan di dalam surat Yunus itu tadi juga disebutkan bahwa Al-Quran itu juga disebut asyifa. Apa itu asyifa? Yaitu obat penyembuh penyakit di dalam dadamu. Gitu kan tadi ya dalam surat Yunus.
Apa sih penyakit yang dalam dada? Yaitu penyakit seperti iri, dengki, gitu ya, syirik, munafik. Nah, itu yang harus dihilangkan, dibersihkan gitu. Dan insya Allah Al-Quran juga sebagai asyifa, yaitu obat, itu obat sebagai penyakit lahir maupun penyakit batin. Juga Al-Quran itu banyak lagi nama-nama yang lainnya teman-teman. Di antaranya adalah Az-Zikro. Az-Zikro yaitu pengingat ya kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu Allah yang menurunkan dan Allah yang akan menjaganya. Jadi sampai kapanpun Al-Quran itu tidak akan punah ya teman-teman ya. Walaupun dulu katanya pernah kan Al-Quran ada dibakar-bakar gitu kan, ribuan Al-Quran, tapi tetap karena Allah yang menjaganya, Al-Quran itu tidak akan musnah di dunia ini. Begitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran ini kita bisa membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut ya teman-teman ya. Sehingga hidup kita bisa menjadi terarah, harus bagaimana hidup kita di dunia ini supaya kita punya bekal untuk di akhirat nanti. Begitu ya teman-teman. Dan kita sudah pada tahu ya bahwa surat yang pertama yang turun adalah yaitu surat Al-Alaq ya, di Gua Hiro gitu kan, yang turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu dan aku cukupkan nikmat untukmu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Tapi ada lagi pendapat katanya bahwa yang terakhir turun itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kamu pada hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman ya, nggak apa-apa ada perbedaan ya. Jadi karena perbedaan itu rahmat buat kita semua. Itu mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.